telah pensiun dari pekerjaannya sebagai anggota dari kelompok ninja api. Namun di suatu hari ia harus berurusan dengan kelompok ninja api dan juga sekelompok ajaran sesat yang begitu sadis untuk menyelamatkan anak dan istrinya. Oke lah, tanpa banyak spoiler di awal, kita langsung saja ke alur ceritanya, geng. Tiger Shadow pun membantai mereka semua dan kemudian ia menghampiri istrinya yang terluka dan juga merupakan lihatkan dengan seorang dokter ninja dari Portugal bernama Francisco yang menceritakan tentang ninja. Di sisi lain, seorang ninja menuju ke sebuah desa terpencil dengan membawa gulungan kertas berwarna perak yang merupakan peta harta karun. Desa tersebut adalah tempat tinggal kelompok ninja api yang sangat ditakuti karena kekejamannya. Hal itu pun terbukti karena pemimpin mereka yang bernama Dong Yun memerintahkan anak buahnya untuk membunuh ninja tersebut. Dikarenakan ia hanya membawa segulung peta berwarna perak, tidak dengan peta yang berwarna emas. Karena ternyata mereka hanya bisa mengetahui keberadaan harta karun dengan bersatunya kedua peta tersebut. Keesokan harinya, Tiger Shadow yang tengah mencangkul di tengah teriknya matahari, ia kedatangan istri dan juga anaknya yang bernama Solitary membawakan makanan. Di saat itu juga, Tiger Shadow melihat tangan kanan Dong Yun yang mengajaknya untuk bergabung dengan mereka. Karena ternyata Tiger Shadow dulunya merupakan bagian dari kelompok ninja api namun sudah bertobat sejak 6 tahun yang lalu. Mereka pun tidak bisa memaksa Tiger Shadow karena mereka tahu mereka tidak akan mampu melawannya. Di malam harinya, Tiger Shadow dan istrinya teringat beberapa tahun yang lalu saat mereka dihukum oleh Dong Yun karena mereka hamil di luar nikah. Tak lama kemudian, mereka pun kedatangan anak buah Dong Yun yang kemudian menculik Solitary. Dengan terpaksa, Tiger Shadow dan istrinya pun dibawa ke markas ninja api demi keselamatan anak mereka. Dong Yun meminta Tiger Shadow dan istrinya untuk mencari dan mendapatkan gulungan emas dalam waktu 2 hari. Jika mereka berhasil, Dong Yun akan melepaskan Solitary dan membiarkan mereka hidup bahagia tanpa terganggu oleh kelompok ninja api. Di malam itu juga mereka berdua pun langsung bergegas mencari gulungan emas tersebut. Singkat cerita, mereka berdua pun tiba di suatu desa terpencil yang mana masyarakat di sana menjadi budak dari seorang pemimpin desa tersebut yang bernama Nakabara. Bahkan di malam itu seorang pria menjadi korban dari kekejaman Nakabara dikarenakan dijadikan tumbal proyek yang sudah menjadi kebiasaan Nakabara. Bersama dengan itu, ritual tersebut diiringi nyanyian oleh seorang wanita bernama Mizuki. Sementara itu, Tiger Shadow dan istrinya menyusup ke dalam sebuah kastil untuk mendapatkan peta berwarna emas. Tiger Shadow dan istrinya pun berhasil mendapatkan peta tersebut. Di keesokan harinya, Nakabara kembali melakukan ritual sesatnya, yaitu dengan menumpalkan satu keluarga yang entah apa masalahnya. Bersama dengan itu, Tiger Shadow dan istrinya dihadang oleh 2 orang ninja senior yang bernama Ghost Swastika dan Cross, dan juga sesosok makhluk aneh di sana.
Tiger Shadow dan istrinya pun dikalahkan oleh mereka berdua dan dibawa ke markas Nakabara. Di sana mereka pun menyaksikan anak buah Nakabara yang dengan sadis memenggal kepala seorang pria. Nakabara mengambil gulungan emas dari mereka dan juga berniat untuk mengeksekusinya. Tak ingin mati sia-sia, Tiger Shadow pun memohon kepada Nakabara agar melepaskannya, dengan imbalan ia akan membawakan gulungan perak kepadanya. Nakabara yang tergiur pun menyetujuinya dengan Monlek sebagai jaminannya. Jika Tiger Shadow tidak kembali dalam waktu 2 hari, maka Monlek akan dihabisi. Di tengah perjalanan, Tiger Shadow bertemu dengan seorang pria yang pernah mereka selamatkan dari pertumbalan Nakabara sebelumnya. Ia pun mampir ke tempat persembunyian pria tersebut karena tertarik dengan senjata rakitan yang dibawanya. Di sana, Tiger Shadow diperlihatkan dengan sebuah baju zirah yang memiliki kekuatan setara dengan 50 orang. Di sisi lain, Koswastika mulai menyadari bahwa selama ini yang ia lakukan bersama Nakabara bukanlah hal yang benar. Sementara itu, Tiger Shadow diam-diam menyelinap ke markas ninja api untuk mengambil gulungan perak sekaligus menyelamatkan anaknya yang disekap oleh Dong Yun. Tiger Shadow pun berhasil menyelamatkan anaknya sekaligus mendapatkan gulungan perak dan kemudian pergi dari sana. Anak buah Dong Yun yang pantang menyerah terus mengejar Tiger Shadow hingga akhirnya terjadilah pertarungan yang membagongkan di sana. Di sisi lain, Nakabara berniat untuk melecehkan Monlek, tapi beruntung datanglah Mizuki yang menghentikannya. Ternyata Mizuki tidak sama seperti Nakabara dan anak buahnya yang sesat. Selama ini ia hanya dimanfaatkan oleh Nakabara untuk mengikuti ritual sesatnya supaya masyarakat mengikuti ajarannya. Mizuki menceritakan bahwa dulu keluarganya adalah penganut agama yang ketat, namun membuat masyarakat di sana hidup bahagia. Hingga di suatu hari muncul seorang pria yang membunuh ayah Mizuki dan memulai misinya untuk menyesatkan dan membuat warga di sana menderita. Keesokan harinya, Nakabara berniat untuk menjadikan Monlek sebagai tumbal, namun di saat itu Mizuki tidak mau lagi bernyanyi mengiringi ritual tersebut. Ia dengan berani melawan Nakabara dan mengatakan kepada penduduk desa bahwa selama ini mereka telah ditipu oleh Nakabara. Karena sebenarnya agama mereka tidak mengajarkan pengorbanan nyawa seseorang yang begitu berharga. Bersama dengan itu, kelompok ninja api menyerang desa tersebut untuk mendapatkan kedua peta harta karun itu sekaligus menghabisi Tiger Shadow, sehingga terjadilah kekacauan di sana. Di saat itu, Nakabara sangat marah dan ingin menghabisi Tiger Shadow yang sudah terpojok, namun tiba-tiba Koswastika memenggal kepala Nakabara karena ia masih ingin bertarung dengan Tiger Shadow untuk membuktikan siapa yang paling hebat di antara mereka.
Ghost Swastika menghentikan pertarungan tersebut karena Tiger Shadow tidak fokus dengan pertarungan tersebut. Hingga akhirnya Ghost Swastika memutuskan untuk membantu Tiger Shadow terlebih dulu untuk menyelamatkan istrinya. Sementara itu, Dongyun berhasil menemukan keberadaan harta karun tersebut dan langsung meledakkan segel harta karun itu sehingga mereka pun dihujani oleh butiran emas. Tak lama kemudian, Tiger Shadow dan yang lainnya datang untuk menyelamatkan istrinya dari kelompok ninja api dan baku hantam pun terjadi di antara mereka. Hingga pada akhirnya mereka pun berhasil melenyapkan Dongyun, begitupun dengan Ghost Swastika dan Cross yang telah membantai kelompok ninja api. Di saat itu, Ghost Swastika tidak melanjutkan pertarungannya dengan Tiger Shadow dan berlalu pergi dari sana. Singkat cerita, Tiger Shadow menyerahkan harta karun tersebut kepada Mizuki. Namun, Mizuki memberikan topeng tersebut kepada Tiger Shadow karena dialah yang pantas mendapatkannya. Mizuki berjanji akan melanjutkan ajaran yang mendamaikan desa tersebut. Setelah itu, Tiger Shadow kembali menjalani kehidupannya seperti semula bersama istri dan anaknya.